It's Micropod, Microbiology Podcast. Grow together with microbiology. Halo Micro Gang, selamat datang di Micropod, Microbiology Podcast yang selalu seru dan penuh wawasan bersama aku Dava dan rekan aku Najma. Oke, akhirnya kita bisa satu frame lagi ya Nas, setelah berapa bulan tuh? 3 bulan dah, lama banget. Dan kamu ingat gak sih dulu waktu 3 bulan dulu kita pakai baju apa Naj? Yang aku notice dari kayaknya kita kontras banget ya. Warna bajunya beda banget, aku gelap, dia terang. Kayak kurang briefing. Betul ya, kita kurang briefing ya teman-teman. Tapi semoga podcast kedepannya aman ya, Bisa kompak. Tuh. Aku notice sekarang, kalau dulu itu tuh vibesku tuh yang gelap gitu deh, yang cerah. Nah, aku berharapnya tuh sekarang kita bisa kompak kan. Ternyata kebalik sama aja. sekarang akunya yang gelap, kamunya yang cerah. Pokoknya kita konsisten banget ya. Oh iya, kira-kira hari ini kita mau ngebahas apa lagi nih Nas? Kalau kemarin kan kita udah ngebahas tentang review film itu kan. Masa sekarang kita mau ngebahas apa nih? Enggak, kita sekarang udah harus move on dari review-review film itulah. Nah, hari ini kita itu bakal ngebahas seputar perjalanan karir di dunia microbiology. Dan ada kedatangan tamu penting nih, Dav. Wow, berarti sekarang kita udah nggak berdua lagi nih? Enggak. Oke, berarti sekarang. sekarang bertiga. Siapa tuh Naj? Tamu penting kita itu. Jadi, hari ini kita akan kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Yumeris Amekan, SSI, MBiotek, PhD atau yang biasa kita kenal dengan Pak Miki. Nah, beliau ini merupakan seorang ahli mikrobiologi lingkungan sekaligus dosen di Departemen Mikrobiologi Pertanian atau enggak as dosen kita, dosen kita sendiri gitu. Nah, selain itu, beliau juga alumni University of York yang merupakan salah satu universitas terbaik di Inggris, Dav. Nah, perlu teman-teman Microgangs ketahui, jadi University of York ini berada dalam peringkat ke-146 dalam Times Higher Education World University Rankings 2025. Jadi University of York ini terkenal dengan keunggulannya dalam bidang akademik dan juga penelitian nih Microgangs, karena universitas ini merupakan anggota Russell Group yang dikenal sebagai kumpulan universitas dengan riset terbaik di Inggris. Pasti banyak banget cerita seru yang bakal kita dapat hari ini gak sih Naj? Betul banget. Jadi teman-teman Microgangs yang tertarik di bidang bioteknologi, khususnya mikrobiologi lingkungan, bisa simak baik-baik di episode kali ini. Oke, halo selamat pagi Pak Miki. Halo, selamat datang di Micropod. Terima kasih banyak Pak Miki udah ngeluangin waktunya buat hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin mau tanya-tanya kabar dulu nih Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Walaupun cuaca berubah-ubah, kadang panas, kadang hujan. Jadi semalam masih hujan deras banget juga ya. Iya, pagi-pagi berangkat juga agak gerimis. Nah, benar. Tetap semangat ya Pak. Buat Oke. mikrofon. Terhadir nih. Oke Pak, sebelum mulai nih saya mau izin untuk nanya beberapa pertanyaan yang mungkin Pak Miki udah pernah dengar di sebelum-sebelumnya gitu. Ya. Jadi kan Bapak ini kan asal pendidikannya itu bioteknologi. Yes. S1-nya, terus habis itu Bapak lanjut lagi mikrobiologi lingkungan di S2, Magister. Terus kita kepo nih Pak, apa yang latar belakangin keputusan Bapak nih buat akhirnya oke, saya mau dedikasi di bidang mikrobiologi pertanian. Ya, saya tariknya agak jauh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ya, saya kan dari kecil sampai SMA di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi saya sampai umur 17 di sana. Tapi doktrinnya ayah saya dari dulu adalah kamu kalau mau kuliah harus keluar NTT gitu. Terus karena ayah saya juga lulusan Fisipol, jadi dia bilang kalau kamu kuliah harus ke UGM. Cuman pada saat itu waktu zaman saya, ketika kamu daftar untuk universitas negeri, maka kamu akan masuk zonasi biar masuk universitas negeri daerah asal. Itu pilihan utamanya. Nah, saya bilang nggak bisa. Ya udah, akhirnya pilihan saya satu-satunya swasta. Nah, kebetulan waktu itu ada dosen kesana untuk kayak menjaring mahasiswa. Terus presentasi dia menarik, dia tentang memanfaatkan mikrobia untuk menghasilkan energi baru terbarukan. Namanya kok bisa? Ya kan? Kok bisa kita bisa memproduksi energi yang baru untuk menggantikan sumber energi yang umumnya kita gunakan sekarang pakai mikrobia, kok bisa? Jadi akhirnya itu yang jadi titik balik saya waktu itu untuk kemudian
mengambil lebih dalam tentang mikrobiologi lingkungan, energi baru terbarukan. Jadi akhirnya kalau bisa dilihat track record saya, S1 saya, penelitian saya tentang bioetanol. S2 saya, waktu saya kuliah di pasca bioteknologi tentang produksi biohidrogen dari limbah organik. S3 saya tentang proses umumnya adalah, walaupun saya lihat ke dinamika mikrobial community-nya, komunitas mikrobialnya, tapi itu untuk produksi biogas, gas metan. Jadi emang saya agak konsisten di situ karena emang dulu saya tertarik untuk dunia mikrobiologi ya ke arah situ. Kemudian akhirnya yang membuat saya kemudian mikrobiologi pertanian menarik adalah karena setelah saya selesai studi S3, kemudian saya dapat kesempatan untuk internship hampir 2 tahun ini di startup yang jualannya itu menarik. Mereka mau memanfaatkan lahan kering yang selama ini tidak bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang mungkin bukan tanaman-tanaman misal jagung dan lain-lain yang untuk konsumsi, tapi hanya untuk tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di lahan kering, misalnya kaktus dan lain-lain, tapi kemudian bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku untuk produksi sesuatu yang lebih bernilai gitu. Dan dalam prosesnya yang mereka manfaatkan apa? Yang mikrobiologi, prosesnya apa? Fermentasi. Nah itu yang bikin cocok. Jadi akhirnya saya bilang oke. Nah, kemudian dengan ini artinya mikrobiologi fermentasi ini at the center of this whole process kan. Tanpa mereka ini tidak bisa produksi ini akan tetap sebagai tanaman seperti seadanya dan produk akhirnya tidak mungkin bisa dihasilkan. Kemudian mereka mencoba melebarkan lagi, gimana kalau kita memanfaatkan limbah pertanian yang di sana, dan akhirnya proses itu juga at the centernya yang memproduksi adalah mikrobial. Ketika saya pulang sini, mikrobiologi pertanian dengan sistem pertanian kita semua yang ada limbah pertaniannya banyak sekali. Jadi itu ide awal saya waktu saya ingin kembali adalah oke, gimana caranya saya kemudian memanfaatkan limbah pertanian yang semula buat orang mungkin tidak dimanfaatkan bagi apa saja, paling pol jadi pakan ternak, kalau enggak dibakar, kalau enggak ya dibenamkan lagi. Tapi kemudian apakah ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai dengan memanfaatkan mikrobial. Bernilainya seperti apa? Bisa senyawa-senyawa, misalnya kimia, misalnya dalam proses fermentasi kan kalau adik-adik udah belajar pasti bisa nanti dalam proses fermentasi bisa menghasilkan asetat, propionat ya. Ini kan bahan-bahan kimia yang kalau bisa kita murnikan dan jual lagi kan harganya lumayan. Terus dimanfaatkan oleh industri yang sangat luas, nggak hanya kesehatan tapi kosmetik dan lain-lain gitu. Ini jadi untuk prosesnya itu yang kemudian mikrobiologi pertanian juga menarik. Jadi ya itu sih turning point saya untuk kembali kemudian merasa bahwa mikrobiologi pertanian adalah salah satu tempat yang cocok buat saya untuk mengaplikasikan dan mengajarkan bibit-bibit baru untuk punya mimpi yang sama dengan saya, kurang lebih kan kayak gitu. Wah, keren banget apa motivasi yang melatar belakangnya. Jadi buat anak-anak mikrobiologi mungkin yang masih merasa ragu gitu ya Pak, di sini apalagi anak-anak semester 1, ternyata iya gambarannya seluas itu gitu ya Pak. Dan mikrobiologi pertanian masih jadi satu-satunya di Indonesia. Wah. Betul. Mungkin selanjutnya aku masih kepo nih Pak. Mungkin boleh diceritakan alasan dan motivasi terbesar Bapak memilih University of York untuk melanjutkan studi, dan mungkin ada alasan khusus gitu yang membuat universitas ini tuh jadi pilihan utama Bapak. Jadi dulu sebelum saya mau sekolah, saya cerita dulu sama supervisor saya waktu S2. Waktu di biotek, saya lumayan dekat dengan supervisor saya waktu itu. Saya bilang, Pak, saya cita-citanya saya pengen balik ke Indonesia sebagai peneliti dan pengajar, dan artinya itu saya harus sebagai dosen. Terus beliau bilang, kamu umurnya berapa? Saya umurnya masih 20-an sekian Pak. Masih muda. Kamu masih muda. Saran saya adalah sekolah lagi. Tapi kalau kamu mau sekolah lagi, harus di universitas yang secara ranking mungkin yang jauh lebih baik dari UGM, karena kamu sudah di universitas paling baik di Indonesia. Iya kan? Kalau kamu melanjutkan sekolah lagi, kalau nggak di UGM, ya di yang lebih baik. Itu pesannya. Jadi artinya oke, siapa.
Jadi akhirnya kemudian beliau bantu saya untuk cari, karena proses untuk mencari tujuan kampus juga nggak mudah. Kadang kamu itu kalau ini kayak compile cerita dari banyak teman-teman, ada tuh yang blast email dan CV 100 yang balik 5 aja syukur. Akhirnya baru nanti dia milih lah mana yang cocok. Karena ketika kamu blast email keluar, mereka akan betul-betul lihat CV yang ada itu, skill set kamu apa aja, terus disesuaikan dengan project yang mereka punya. Kalau ini based on project yang mereka punya. Atau kamu juga kemudian ketika ini kan punya ide sendiri, saya pengen melakukan ini, kamu bisa apply dengan cara itu juga. Tapi kamu kemudian dari sana akan menyesuaikan skill set yang mereka punya, cocok ya, enggak ya dengan apa yang kamu tawarkan. Jadi akhirnya proses berjalannya waktu, pendekatan saya adalah mencari dulu universitas, baru beasiswanya. Akhirnya dengan berbagai proses berbulan-bulan, saya dapat 2 pilihan. Satu adalah University of Copenhagen di Denmark, dan satu adalah University of York. Ya, jadi dulu. Tapi tawarannya ini berbeda. Saya selama S2 saya gini ya, seorang lulusan bioteknologi itu jangan kamu kemudian di kepalanya harus dilihat bahwa dia itu harus jago rekayasa genetika dan lain-lain ya. Karena seorang bioteknologis, sepemahaman saya, adalah seseorang yang mampu memanfaatkan mikrobia untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang direkayasa bisa mikrobia itu sendiri secara genetik dan lain-lain, tapi saya juga seperti saya hanya merekayasa prosesnya. Tapi saya juga bisa dibilang microbiologist. Jadi S2 makanya penjurusan saya tuh mikrobiologi lingkungan / mikrobiologi industri. Jadi emang saya belajar banyak lebih ke mikrobiologi industrinya gitu. Jadi akhirnya tawaran dari University of Copenhagen adalah saya harus mengkarakterisasi CRISPR-Cas dari Sulfolobus islandicus. Itu tawarannya ya, 3 tahun. Dia bilang kamu cari beasiswanya dan lain-lain, nanti ini semuanya bisa saya dukung. Jadi dan ini University of York belum balas. Jadi akhirnya dalam prosesnya saya daftar LPDP. Ini dengan dari Profesor Shun Shin Shi namanya, based in University of Copenhagen, untuk tujuan CRISPR-Cas. Dia sampai bantuin saya, ini yang mau saya lakukan. Jadi memang ini dia udah punya project, tapi waktu saya apply, dia lihat skill set saya bisa mungkin gitu. Jadi kami apply. Tapi selama perjalanannya itu ada sedikit ketakutan. Karena PhD itu tantangannya adalah gini. Kamu mulai, mereka cuma kasih waktu seabrek 3 tahun atau 4 tahun. Ini kita yang harus handle sendiri nih. Cukup enggak, gini-gini. Dan ini enggak kayak nanti mereka yang ngatur, misalnya kamu bimbingan sekarang ya. Besok dosennya bilang kamu kerjain ini nih ya, balik lagi gini-gini. Enggak, S3 adalah ya udah waktunya segini, kamu handle semuanya, proyeknya harus berjalan. Pokoknya setelah 3 tahun harus selesai. Gitu. Itu kan, itu kan antara baik dan buruk tidaknya tipis ya. Kalau kita lost control, waktu berjalan sangat cepat, apalagi kalau kamu lagi sibuk-sibuknya kan kayak kok udah jam segini aja, kok udah hari ini, kok udah tanggal segini aja gitu. Jadi itu yang menurut saya paling tantangan adalah pengalaman molekuler saya enggak segitu mumpuninya. Saya takutnya, itu ketakutan pribadi ya, walaupun maksudnya ketika kita belajar pasti ada aja gitu, makanya di tempat baru ada aja hal baru. Maksudnya ketika kamu belajar pasti kamu mempelajari sesuatu yang belum pernah kamu tahu sebelumnya. Cuman ini tantangan saya, ketakutan saya tidak bisa menyelesaikan tepat waktu karena saya berkutat dengan mempelajari metode-metode yang tidak pernah saya lakukan selama studi saya baik S1 maupun S2 di Indonesia gitu. Jadi itu tantangan saya. Walaupun akhirnya saya lulus LPDP dengan proposal dari Copenhagen, kemudian mendadak 6 bulan kemudian profesor yang akhirnya jadi supervisor dan teman baik saya sampai sekarang, James Chong, kemudian email saya 6 bulan kemudian ya, kamu masih tertarik nggak kerja di lab saya? Terus akhirnya oke, saya tertarik, saya balasannya cuma begitu. Tapi saya sekarang itu sudah diterima untuk beasiswa LPDP begini, jadi saya sekarang tinggal butuh letter of acceptance yang waktu itu masih unconditional kan, saya masih menunggu tes IELTS-nya waktu itu. Jadi dia minta
dia email saya hari ini sore, besok paginya dia minta besok sorenya, karena kita beda waktu 6 jam. Jadi pagi di sana, sore di sini, terus kita wawancara masih pakai Skype waktu itu. Di kamar kos saya yang gelap, lampunya nggak seterang ini gitu. Jadi akhirnya wawancara, tanya pengalaman riset saya, dan akhirnya menurut saya secara skill dan teknologi lebih cocok, saya lebih itu. Jadi akhirnya saya dikasih 4 tahun di York, tapi secara metode dan lain-lain itu saya lebih cepat beradaptasi. Jadi itu pilihan saya. Akhirnya karena LPDP menerima saya ke Copenhagen, saya harus memberikan pernyataan ke LPDP, saya meminta pindah. Tapi permasalahan adalah urutan Copenhagen lebih tinggi daripada University of York, dan biaya kuliahnya jauh lebih mahal. Tapi saya mencoba meyakinkan LPDP untuk, karena saya lebih cocok dan saya yakin di situ. Jadi akhirnya saya bisa pindah ke University of York, diberikan izin oleh LPDP selama 4 tahun. Gitu. Nah itu alasan mendasarnya kenapa. Tapi kenapa kemudian University of York itu masuk ke dalam Russell Group kalau di UK, ya, itu 20 universitas dengan kemampuan riset yang lumayan tinggi, termasuk dalamnya ada Oxford, ada Cambridge dan lain-lain. Terus untuk biologinya sendiri itu top 10 di UK. Maksudnya di UK walaupun universitasnya tidak sebanyak mungkin di Indonesia, tapi kualitasnya jadi kalau udah masuk top 10 ya menurut saya udah baik. Dan kemudian satu lagi adalah saya punya kesempatan untuk bersentuhan langsung, punya pengalaman untuk mengoperasikan alat-alat yang kualitasnya tinggi, maksudnya advance. Baik mikroskopik, bahkan maksudnya alat-alat yang misalnya kayak GC. Saya di sini saya hanya menyiapkan sampel, sampai situ pengetahuan teknis saya. Tapi akhirnya saya harus submit sampelnya ke siapa, mereka yang running GC-nya. Karena nanti saya mungkin alatnya mahal atau apa, takut kita harus submit. Tapi di sana adalah ya sudah, kamu dilatih 1 minggu bagaimana mengoperasikan alatnya. Ya sudah, dalam proses penelitian kamu mengoperasikan sendiri. Kalau alat itu nggak jalannya diperbaiki. Kalau seandainya itu bisa diperbaiki oleh kamu, yang mungkin hanya cuman ada misalnya syringe-nya tersendat atau apa, tinggal dibersihkan gitu, ganti kolom dan lain-lain untuk GC. Jadi akhirnya secara pengalaman riset kamu dapat lengkap tuh, tidak hanya teori tapi juga praktek, bahkan troubleshooting-nya. Nah, itu yang mahal. Iya. Itu dari sisi kualitas universitinya. Tapi dari sisi kotanya, setelah saya tiba, saya tidak pernah menyesal pilih York. Kota yang kecil, indah, tenang. Tujuan wisata. Ketika kamu lihat New York semegah itu, tapi Old York with all of it, pokoknya indah lah, susah digambarkan. Terus yang kedua adalah ini kota yang memang sudah jadi pusat ini sejak zaman Viking, Romawi, bahkan itu ada wall sekitarnya itu dari zaman Romawi masih ada. Ya, jadi menurut saya kota yang menarik. Kampusnya juga besar, dan maksudnya di antara kampus itu nanti ada lakes, ada kayak ini. Jadi kalau kamu merasa bosan dalam lab, misalnya jalan-jalan, cari udara segar, banyak bebek-bebek, burung. Bahkan ada satu bebek di York namanya long boy, yaitu bebek yang lehernya panjang banget. Itu sampai sangat terkenal di UK, dia dibikinkan Instagram sendiri. Nanti cari deh long boy Instagram. Long boy York. Tapi pas saya pulang beberapa bulan kemarin, dia ada hilang gitu selama berapa, ternyata meninggal, nggak tahu di mana, nggak pernah ditemukan. Akhirnya sama University of York dibikin patung. Ya, saking karena dia banyak fansnya gitu. Jadi dulu tuh sampai kayak kalau bosan dalam lab kami lari keluar untuk cari. Jadi kalau ada yang ketemu long boy nanti ini terus diposting, nanti di tag Instagramnya universitas, kamu ketemu long boy gitu, dikasih makan gitu. Jadi iya. Selebnya York ya. Iya, selebnya York sama bebek. Iya. Jadi kalau ke University of York pasti ininya apa namanya? Ikonnya kayak boneka-boneka atau apa, rata-rata bebek. Iya, jadi itu sih York. Jadi banyak hal yang kemudian saya tidak tahu dan akhirnya tahu, tapi ya memilih York tidak pernah menyesal. Menarik banget ya, Dan. Ini bahkan tadi kan berdasarkan dari cerita Bapak nih selama di University of York. Terus ini ada nggak sih Pak
pengalaman yang paling berkesan, terus kontribusi setelah Bapak selesai studi di York terhadap kehidupan Bapak sekarang? Ya, yang paling berkesan, satu, saya dikasih kesempatan untuk bisa bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, maksudnya ya secara kultur berbeda, tapi bisa kemudian berkolaborasi gitu ya. Dan itu yang menyadarkan saya bahwa sekarang segala sesuatu pendekatannya harus multidisipliner. Nggak bisa hanya kamu mengerjakan bagianmu aja terus seolah-olah tahunya itu aja. Tapi pendekatannya harus multidisipliner. Yang membuat saya sadar adalah kemudian kamu akan mencoba melihat sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda. Dan ketika mungkin dari sudut pandang yang berbeda itu kamu jadi tahu hal baru, belajar hal baru, itu bisa nge-push pengetahuan dan skillmu juga. Jadi karena kadang ketika kita ketemu dengan mereka kan mereka akan memunculkan mungkin hal-hal yang kita tidak pernah dengar, dan mau nggak mau kita harus mencari informasi dan belajar secara tidak langsung. Menurut saya itu hal yang positif. Terus saya kemudian jadi belajar untuk mengelola penelitian, gitu. Selama walaupun itu penelitian sendiri, tapi selama 4 tahun gimana kamu manajemen waktu, gimana kamu juga memanage supervisormu, pembimbingmu. Jadi mulai kayak adik-adik nanti juga pas skripsi kan pasti tahu supervisor kita kan juga ya sibuk kan. Tapi gimana kita juga harus memanage dari sekian waktunya yang lowong biar bisa kita masuk untuk konsultasi, diskusi dan lain-lain gitu. Kemudian yang itu menurut saya itu yang penting sih. Ya, buat saya. Dan itu bikin saya akhirnya sadar bahwa tabungan networking saya yang di luar itu jadi kekayaan buat saya ketika saya balik ke Indonesia. Ya, karena saya kemudian punya networking dan potensi kolaborasi internasional. Dan itu tidak hanya untung buat saya, tapi untung juga buat institusi di mana saya bernaung. Gitu. Ya, akhirnya mereka juga punya peluang untuk punya kolaborasi internasional. Mungkin selama ini dengan di mana, tapi ini saya datang dengan tawaran baru. Saya punya ini. Jadi memang selama PhD adalah menurut saya itu hubunganmu dengan supervisor itu harus tidak hanya PhD mungkin kalau master by research karena tinggalnya lebih lama di sana, harus punya hubungan yang baik dengan supervisor. Karena itu akan menjadi hubunganmu seumur hidup. Itu dia akan menjadi penolong pertamamu ketika kamu memulai karir di tempat yang baru. Gitu. Bahkan kalau kadang saya di sini saya selalu sebutkan nama supervisor saya siapa lagi. Gitu. Ya, jadi memang menjalin hubungan baik. Ya walaupun tidak hanya dengan supervisor tapi teman-teman di lab itu juga jadi calon kolaborator ya kan di masa depan, karena mungkin dari lab itu ada yang kemana ya, jadi bertemanlah dengan sebanyak mungkin orang. Jadi kalau model saya di sini jangan hanya berteman dengan teman-teman mikro aja, HPT, sosek, kalau bisa dengan orang-orang hukum, orang-orang visipol dan lain-lain. Maksudnya saya karena dulu gak di UGM S1-nya, tapi kalau saya S1 di UGM itu yang saya lakukan. Kamu lihat aja maksudnya realita di Indonesia. Orang di sekitarmu ini mungkin akan jadi orang, bukan hanya mungkin, pasti jadi orang besar di Indonesia. Jadi kelola hubungan itu sebaik mungkin, karena at some point kita nggak pernah tahu dunia membawa kita bagaimana. Akhirnya kita pasti ketemu sendiri. Oh nanti paling kenal ini enggak, oh teman seangkatan saya dulu, oh kenal ini enggak, iya satu fakultas sama saya, oh iya saya kenal itu dari visipol, oh saya kenal itu dari teknik gitu. Jadi bertemanlah sebanyak mungkin. Ya, networking adalah tabungan selain knowledge. Networking di masa depan, karena kita memang dunia lagi membuat kita untuk saling bekerja sama, tidak katak dalam tempurung lagi gitu. Setuju banget sih ya Naj, karena sekarang juga akses udah mudah banget buat networking, mau secara daring ataupun luring juga. Gitu. Jadi emang penting banget, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa kayak kita sekarang ya Pak. Nah, kan tadi Bapak udah nyeritain momen-momen yang super
Menarik banget nih Pak. Terus Bapak juga ada pengalaman di luar negeri di mana punya budaya yang berbeda dan ya intinya punya perbedaan yang beda lah yang kita nggak dapet di sini gitu. Nah, adakah momen yang mengubah pandangan Bapak secara signifikan atau pengalaman yang menurut Bapak tuh paling menginspirasi selama berada di sana gitu Pak? Oh ya, kalau ini menurut saya paling signifikan dan menurut saya ketika saya mencoba itu di Indonesia sebelum saya berangkat, saya nggak dapet itu dan itu menurut saya hal yang kemudian membuat saya jauh lebih pede. Ini ceritanya gini, saya kalau kesana ngomong udah lancar kayak, tapi ketika saya ketemu orang kulit putih, pedenya hilang. Langsung ngomong gagap tuh, yang ada di kepala nggak bisa keluar. Itu real saya rasakan. Tapi akhirnya yang bikin saya kemudian merasa bahwa orang di sana mau menerima saya berbicara konteks adalah yang penting kamu pede aja dulu ngomong. Kalau salah tanya, harusnya ngomong kayak apa gitu. Jadi kita yang harus proaktif. Saya akhirnya di sana hanya untuk meningkatkan kepedean dan tingkat bahasa Inggris saya tiap pagi. Kan saya suka ngopi. Tiap pagi orang pertama yang saya temui adalah saya simpan tas, saya ke kafe ngobrol sama tukang kafe 10 menit sampai saya order kopi. Hanya di sana kan orang suka basa-basi ya, how you doing, how's the weather today, gitu-gitu. Tapi itu ini terus akhirnya kamu muncul kepedean. Jadi akhirnya kamu kalau ngobrol sama lain itu udah nggak ini. Dan saya juga beruntung saat itu karena tempat tinggal saya, teman tinggal saya semuanya adalah orang-orang dari sana gitu. Bahkan ada satu dari Scotland yang kalian pasti tahu Scottish aksennya itu seberapa ini. Tapi saya mencoba memberanikan diri untuk ketika mereka masak saya turun aja ngobrol. Akhirnya kepedean itu yang terbentuk seiring berjalannya waktu gitu. Terus kemampuan nanti juga akan tertuang di kemampuan kamu menulis dan lain-lain. Karena akhirnya adalah ketika kamu ketemu sama supervisormu, dia tidak hanya akan membahas tulisanmu aja, tapi akan ada komunikasi, diskusi. Itu yang kemudian dia latih untuk coba aja pede untuk mendiseminasikan. Jadi setiap meeting prepare berapa slide dijelaskan. Karena walaupun kita bikin laporan di sana dibatasi jumlah katanya, jangan panjang-panjang laporannya. Karena mereka juga sibuk kan. Jadi mereka ini terus intinya udah. Jadi akhirnya nanti ada diskusi. Gitu. Jadi akhirnya sampai yang membuat saya pede, super pede sekali adalah di tahun terakhir setelah COVID. Akhirnya saya dan supervisor saya janjian untuk ambil sampel, coba apply teknik yang udah saya develop di lab. Terus kami berdua cuma semobil, kan nggak mungkin ya kita nggak ngobrol kan. Dia di samping, saya di samping kan nggak mungkin gitu. Nah itu yang akhirnya mau nggak mau kan kita ngobrol. Itu turning point setelah sekian lama saya bisa pede ngomong sama supervisor kan? Karena seketika ketemu sama orang lain saya pede, tapi ketemu sama supervisor saya pede saya agak turun, takut salah, takut ini, takut itu. Tapi akhirnya dengan ngobrol itu akhirnya oh iya ternyata orangnya nggak semenakutkan itu gitu. Ya jadi yang salah, maksudnya hal paling besar yang saya rasa bahwa mereka tuh nggak ngejudge, yang penting paham konteks dan lain-lain. Kalau ada salah ya normal. Mereka tahu juga bahasa Inggris bukan bahasa ibu, tapi pun begitu. Kalau salah ya jangan salah banget. Karena ada saya kenal teman dia karena dia rasa bahasa Inggris saya kurang sekali, dia jarang dan takut mau ngobrol dengan teman-teman yang lain di lab. Akhirnya secara tidak langsung dia jadi kayak merasa terisolir. Padahal kan enggak orang di sana tuh mereka juga merasa kalau takut nanti kalau mereka mendekat jadi merasa gimana. Soalnya kadang kalau mereka juga ngajak ngobrol, dianya tahu tapi sistemnya adalah mungkin kalau di sini juga mungkin gitu kali ya kalau belum ini. Jadi ketika dia mau ngobrol, dia ada bahasa ini dulu ditranslate di kepalanya baru dia ngobrol kan. Nah kadang translate-nya karena literally translate ini jadi kadang memang strukturnya agak ini. Nah itu yang membuat dia kadang nggak pede. Jadi kadang kalau dia ngomong kayak gitu terus yang dari sana ngobrol what do you mean, can you repeat gitu, itu langsung pedenya. Karena merasa aduh aku ngomong salah ya gini ya gitu. Nah itu tuh namanya bahasa pede, harus bisa karena terbiasa. Nah kalau kamu mainnya misalnya ya
ngobrolnya sama orang-orang dengan asal yang sama kemudian jarang diaplikasikan bahasanya, yang bahasanya nggak akan berkembang 1000 kali kamu tinggal di UK, bahasanya nggak akan berkembang gitu. Jadi makanya saran saya kalau ke sana, walaupun sekolah di luar, tapi ada teman Indonesia jelas penting juga karena kita pas pulang mungkin akan berkolaborasi, tapi juga perluas networking secara regional yang secara tidak langsung juga kamu melatih bahasa. Terus kalau masalah yang lain, makanan nggak ada rasanya. Makanan di sana Hambar. Di sini rempahnya. Di sini rempah beda sama yang terakhir adalah teh dikasih susu. Itu baru pernah saya temukan, mungkin karena saya tidak pernah ke Malaysia lihat teh tarik ya. Tapi ya itu saya kaget aja. Jadi teh campur susu tiap hari gitu. Jadi kalau kita beli teh nanti udah ditanya with milk or not gitu. Terus nggak dikasih gula. Ya. Rasanya hambar ya Pak? Iya. Yang manis-manisnya dari susu. Tapi kalau nggak ada ya pahit-pahitnya teh itu. Jadi mereka tuh suka teh kental. Jadi kalau di sana kan ya mungkin saya nggak tahu di sini, tapi mereka pasti masing-masing mahasiswa, apalagi yang PhD, postdoc, bahkan master student kalau mereka riset dikasih meja di office-nya juga masing-masing udah bawa mug. Dan lab kami akan menyiapkan teh yang isinya ada mungkin 1000 kantong teh. Itu akan habis dalam sebulan. Bayangin aja. Jadi orang sana memang ngetehnya sering. Sana satu-satu. Saya sampai punya mesin kopi yang pakai cuma saya. Ya, mesin kopi saya ditinggal kan. Kemarin saya pulang terus saya tanya nggak ada yang pakai, kayaknya udah diloakin karena nggak ada yang pakai. Ya kebiasaannya aja yang agak ini. Oke, unik-unik banget ya Pak. Iya. Aku dengernya kayak wow. Terus ini Pak, balik lagi ke persoalan penelitian lagi. Kan Bapak udah banyak pengalaman di penelitian sama publikasi juga. Nah, itu seberapa krusial pengalaman yang Bapak dapat pas sekarang jadi dosen Pak? Menurut saya penelitian dan publikasi itu penting. Penelitian itu menurut saya mengajarkan kamu untuk mendesain sesuatu, kemudian membuat sesuatu tahu dari hulu sampai hilir. Itu prosesnya seperti apa. Jadi penelitian menurut saya core-nya adalah di design, experimental design. Jadi kalau kamu desainnya nggak ajak tapi kamu paksa melakukan ini, itu kadang nanti ada mencok-mencok yang akhirnya either kamu nggak sampai di tujuan akhir, ataupun kalaupun sampai lelet waktunya karena ada banyak hal yang unpredictable terjadi di tengah yang memang akibat dari desain awalnya yang kurang jelas. Tapi juga penelitian mengajarkan kamu bisa berpikir secara logis dan sistematis, walaupun secara umum maksudnya kita udah diajarkan ya sejak awal, tapi menurut saya ketika kamu melakukan itu sendiri dan menganalisis datamu itu udah secara natural ya terlatih. Kemudian yang ketiga adalah manajemen, ya kan. Misalnya ketika kamu melakukan penelitian nanti adik-adik juga walaupun skripsi 6 bulan tapi ya sudah kamu dikasih 6 bulan atau 1 tahun untuk skripsi. Gimana kamu memanage waktu itu untuk menyelesaikan proposal penelitian yang sudah kamu sampaikan di semester sebelumnya, ya kan? Dan di situ kamu udah tahu harus sebenarnya dimunculkan risiko-risiko yang mungkin muncul. Harusnya selama proposal itu udah harus diidentifikasi. Jadi akhirnya kamu tahu bahwa ada risiko ini, terus kamu bagaimana cara memanage risikonya. Gitu. Nah itu tuh emang udah harus muncul di proposal. Misalnya 6 bulan ke depan kemungkinan saya ada acara keluarga, misalnya kakak saya menikah dari minggu ini sampai minggu ini, kemungkinan saya nggak hadir. Jadi kalau ada rencana saya di minggu itu saya harus kencengin di awal atau mungkin saya postpone ke akhir. Jadi semuanya udah ini, jadi akhirnya kamu tahu kalau ada yang miss dari rencanamu tuh bisa kemudian lebih terkontrol. Nah, menurut saya pengetahuan yang kayak ini, ya kan kamu sebagai dosen kemudian akan menularkan, ya kan, mengajarkan ke anak-anak didik, adik-adik yang lebih muda untuk punya kemampuan itu. Nah, kalau kamu nggak punya pengalaman ini, gimana kamu bisa mengajarkan yang lain? Ya kan, itu jadi susah, gitu. Terus untuk publikasi itu terkait dengan bagaimana kamu mendiseminasikan hasil penelitianmu, bagaimana kamu
nuliskan hasil penelitianmu agar bisa diterima dan dibaca oleh khalayak ramai. Semua yang semula hasil dari penelitian di lab hanya berupa angka-angka yang begitu, tapi bisa kamu analisis untuk punya arti sehingga dipahami oleh orang lain. Harapannya mungkin bisa dipahami oleh orang-orang yang pekerjaannya mirip atau di field yang sama, atau juga mungkin orang-orang luar yang interest, oh ini hasilnya seperti ini. Nah, publikasi itu menurut saya lebih ke arah dosen itu pribadi. Dia harus punya reputasi. Nah, cara menunjukkan reputasinya adalah lewat publikasi. Karena lewat publikasi artinya dia bilang, saya kasih tahu, saya ngerjain ini loh. Biar yang lain aware itu loh. Oh, ada orang di mikrobiologi pertanian ngerjain ini. Publikasinya ini. Gitu ya. Dan kemudian kalau itu masuk ke jurnal yang high end, ya kan, yang reputable, artinya reputasi semua akan naik dan orang akan kemudian, oh iya, dia melakukan ini, publishnya di sini, dan kemudian proses review yang mungkin sangat ribet, tapi dia kemudian bisa lolos, artinya dia melakukan sesuatu dan memang ahli di bidang itu. Jadi itu menurut saya itu penting sebagai dosen. Jadi akhirnya untuk reputasi akan membuka peluang untuk kolaborasi dan kerjasama, bahkan muncul networking yang baru gitu kan, network yang baru, jejaring yang baru. Itu sih menurut saya ini dua hal yang penting yang memang ya harus disiapkan dan harus dipunyai sebelum kamu jadi dosen gitu. Jadi berlatihlah itu di awal menurutku. Dengan sekarang misalnya ada yang jadi asisten, ada yang melakukan hal-hal yang kayak gini juga bisa menambah soft skill kamu untuk bagian itu. Ya, jadi akhirnya nanti kalau sekolah lagi, niatnya sekolah lagi, memang kalau sekarang kan di Indonesia kalau mau jadi dosen kan minimal udah harus S3 dengan syarat harus ada publikasi juga, karena memang dua ini berjalan beriringan. Punya pengalaman tapi juga punya reputasi. Kalau dua ini jalan beriringan kan akhirnya ketika misalnya adik-adik mahasiswa melihat ke kamu kan mereka percaya apa yang kamu katakan karena kamu punya reputasi untuk mengatakan itu. Kalau kamu bukan siapa-siapa kan mereka juga gampang. Apalagi generasi sekarang kan generasi yang mudah mempertanyakan gitu. Iya kan. Jadi masa sih dia kan nyalahin. Jadi kalau kamu udah punya reputasi, semoga fondasinya aman untuk jadi dosen. Wah, tadi kan aku dengar tadi Bapak juga udah punya tujuan buat jadi peneliti sama jadi pengajar gitu ya Pak. Nah, ditambah lagi sekarang kalau mungkin mau berkarir di bidang akademik itu ada kualifikasi khusus yang mungkin semakin update ya dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya Pak. Nah, mungkin bisa diceritain gitu Pak ke teman-teman bagi mahasiswa yang ingin mulai berkarir di bidang akademik, ada langkah-langkah atau pengalaman yang sebaiknya mereka jalani terlebih dahulu sebelum jadi dosen, atau kayak seperti penelitian atau pengalaman tertentu gitu Pak. Iya, jadi kalau buat adik-adik yang punya mimpi untuk jadi peneliti maksud saya bisa misalnya let's say BRIN atau juga bagian dari research and development di perusahaan tertentu, atau juga mau jadi saya kena ada pendidik, ya peneliti dan pendidik. Saran saya adalah pertama yaitu perkuat pengalaman di laboratoriumnya. Jadi bisa kemudian misalnya biar maksudnya lebih familiar dengan proses penelitian itu seperti apa. Ya, misalnya ikut awal-awal sebelum mungkin nanti di skripsi jelas ada proses latihannya, tapi mungkin awal-awal nanti kalau teman-teman udah di level yang cukup mumpuni dengan pengetahuan dasar yang lumayan, ya kan kalau teman-teman bisa mungkin minta untuk diikutkan penelitian dosen yang teman-teman tertarik gitu. Harus muncul dari rasa ketertarikan, jangan karena diajak. Karena kalau kamu diajak padahal kamu nggak tertarik, itu nanti kalau ada susah tuh agak gimana gitu. Iya, nanti malah mencoba untuk menyalahkan orang lain. Tapi kalau kamu karena ada rasa ketertarikan terus di approach, kebetulan ada proyeknya, kalaupun ada kesulitan atau ada sibuk-sibuk, kamu langsung kan aku yang ini, aku pengen tahu ini, pengen. Nah, gitu. Jadi itu menurut saya itu. Jadi kalau teman-teman merasa udah punya ketertarikan dengan satu ini, berlatih, bikin diri familiar dengan proses penelitian seperti apa, ikut penelitian dosen, jadi asistennya atau asisten. Menurut saya asisten praktikum itu krusial. Apalagi untuk praktikum dengan teknik, karena
kamu kalau misalnya untuk beberapa tahun ya, misalnya 2 kali 3 kali lah, kamu akan familiar dengan teknik-teknik itu, iya kan? Apalagi untuk nanti kamu yang mau jadi pendidik, kamu akan punya rasa di mana, oh saya bisa ngajarin mereka dari yang nggak tahu jadi tahu. Itu jadi senang. Nah itu feel mendasar kamu sebagai dosen pun sama. Jadi kamu bisa menularkan ini, mereka dari nggak tahu, kemudian jadi nanti kalau mereka bisa melakukan ini atau sukses di luar tuh, kamu merasa bahwa wah ternyata kerjaan bisa menghasilkan itu. Karena tugas sebagai pendidikan menyiapkan orang, ya kan, dari yang sebelum membuat orang, dari yang sebelumnya tidak tahu jadi tahu, yang semula tidak bisa melakukan ini jadi bisa. Jadi harus ada dua sense itu. Jadi menurutku berlatih di situ. Kemudian ada satu lagi yang menurutku juga penting, perluas networking selagi masih muda. Ya, ikut kegiatan-kegiatan bagian dari Permahami atau bagian dari di fakultas juga ada kan, misalnya istilahnya perhimpunan mahasiswa fakultas, iya BEM-nya sebutannya sih BEM. Terus mau ke universitas pun nggak apa-apa, karena ini adalah bukan jualan, maksudnya kekayaan yang akan kamu pupuk selagi dari sekarang. Dan maksudnya UGM dengan segala track recordnya, lulusannya pasti menempati posisi-posisi yang cukup krusial, penentu kebijakan dan lain-lain. Bahkan walaupun di perusahaan swasta pun mereka akan menempati posisi-posisi yang lumayan gitu. Jadi kemudian kalau kamu membuka jejaring seluas mungkin, akhirnya ini akan jadi kekayaan secara tidak langsung ketika kamu melihat masa depan. Misalnya, saya mau jadi ini, saya mau kerja sama ini, karena saya punya kenalan di sana gitu. Jadi itu menurut saya buat adik-adik sedari sekarang penting gitu. Dan kalau untuk menjadi peneliti, satu hal lain yang menurut saya krusial adalah menulis. Jadi menulis laporan itu adalah latihan yang paling benar menurutku. Kamu dilatih untuk berpikir sistematis, tapi juga menganalisis, tapi dituangkan dalam bentuk tulisan yang mudah dimengerti. Iya kan? Ya. Jadi kadang ada yang menilai itu sebagai sebuah beban, tapi sebenarnya kalau kamu lakukan itu terus, udah terbiasa. Akhirnya ketika kamu misalnya menulis tugas akhir, itu akan sangat kelihatan. Dari yang saya udah mesti dari dulu tahu ini pasti nulis laporannya dari semester 1 dan seterusnya mesti nilainya bagus gitu. Jadi kayak menulis alur ceritanya enak, jadi kita yang membaca juga mengikuti. Karena saya jadi penguji, mood saya langsung anjing kalau lompat itu kan, sampai belakangnya moodnya udah akhirnya nulis apa, gini kok ini gitu. Jadi langsung kelihatan saya kemudian akan mudah melihat kebiasaan orang dari model dia menulis aja. Iya, jadi wah ini nggak ada konsisten atau apa gitu ya. Oh ini attention to detail, titik komanya nggak ada itu. Jadi dan menulis itu juga memang harus latihan, harus dibiasakan. Dan menulis saintifik dengan menulis yang populer juga beda. Iya, jadi jangan samakan kamu menulis untuk novel dan koran dengan menulis laporan saintifik jurnal ilmiah juga beda. Nah itu memang harus dibiasakan tuh, jangan dicampur-campur kan. Ya, kecuali kamu tergantung dengan audiensnya. Misalnya audiensnya kalau mahasiswa mikro kamu bisa pakai kata-kata yang apa. Tapi kalau audiensnya misalnya teman-teman dari sosek kan mereka susah teman-temannya. Iya, jadi harus diubah sedikit katanya gitu. Dan memang kesulitan terbesar adalah membuat sesuatu yang kompleks jadi sederhana. Itu adalah kesulitan paling sulit di dunia. Karena ketika kamu bisa membuat sesuatu yang lebih sederhana, artinya kamu udah kuat nih bawahnya. Ya, itu kadang ya ada yang malah biar terlihat bagus malah membuat sesuatu yang rumit jauh lebih rumit. Tapi sejatinya kalau kamu bisa membuat itu lebih sederhana, mudah dipahami, nah itu jauh lebih baik. Ini udah sadar ternyata udah nyampe ke pertanyaan terakhir nih. Dari sekian banyak pertanyaan nih Pak. Pertanyaan terakhir saya izin nanya pesan atau tips dari Bapak buat mahasiswa terutama microbiologi pertanian yang kiranya tuh punya cita-cita untuk melanjutin studi ke luar negeri. Jadi buat adik-adik yang punya cita-cita studi ke luar negeri,
tentukan dulu pilihan dari sekarang mau kemana. Ya, mau kemana, karena itu akan sangat menentukan persiapan kamu baik dari sisi bahasa juga nanti yang seperti saya cerita tadi, perbedaan kultural. Jadi sebenarnya tantangannya cuma dua itu. Yang sisanya adalah kembali ke diri kamu masing-masing, gimana kamu manage semua. Mau manage waktu, manage mood, manage lain-lain lah pokoknya itu. Jadi maksud saya dua itu yang paling krusial. Kalau bahasa jelas, kalau misalnya itu dia pakai bahasa Inggris yang memang untuk kebetulan saat ini jadi bahasa yang diterima secara internasional, ya persiapkan aja dari sekarang. Maksudku lebih cepat lebih baik. Ya, dan saya juga maunya belum lama di sini, tapi saya aware kalau teman-teman di mikro ternyata kemampuan bahasa Inggrisnya sudah lumayan, tinggal nanti diasah lebih lanjut dan PD-nya lebih tinggi. Terus jangan ngejudge gini-gini gitu, biar maksudnya praktek aja dulu. Pasti ada miss-missnya. Nah, miss-missnya itu diperbaiki bersama. Oh, misalnya ini harusnya begini, what should I say that, gitu. Ya, jadi nanti jadi ada reciprocal buat ini ya, perbaiki kemampuan. Jadi nanti masing-masing akan tumbuh tuh percaya diri. Nanti percaya dirinya baru nanti mulai dipraktekkan. Terus nanti untuk diseminasi dan lain-lain coba. Jadi menurut saya latihan itu sama persiapan perbedaan kulturalnya. Sama kalau bisa mulai cari-cari teman dari daerah tempat, misalnya negara tujuan, untuk mulai tanya-tanya dan lain-lain, dan bukan network yang baru, ya kenapa tidak gitu ya. Kalau kamu mau kemana kira-kira mimpinya? Saya tuh pengen banget Pak exchange ke luar negeri. Nah, dari dulu tuh sebenarnya seneng kan, saya suka One Direction Pak. Jadi saya suka Inggris. Dan aksennya itu kayak keren banget gitu loh Pak. Cuman pas didengar tuh emang ya. Kalau kamu ke selatan agak posh. Tapi kamu naik ke itu kali ada Yorkshire accent, agak ini nih. Nanti ada Scousers. Scousers tuh kamu tahu, nanti coba cek video gimana orang Liverpool ngomong itu aksen Scousers. Kamu naik lagi nanti udah ada aksen daerah Newcastle. Itu udah agak ini, nanti naik lagi Scottish accent. Nanti ada Irish accent dan ada Northern Ireland. Jadi aksennya menarik. Dan lumayan susah juga Pak. Nah, yang agak menurut saya gampang dimengerti itu kalau kamu ke selatan lebih posh. Tapi kalau kalian ada penekanan yang menarik. Jadi butuh, kadang kan mereka ngomong juga cepat. Jadi ya menarik, semoga ini. Kalau kamu kemana? Pengen exchange juga Pak, cuma kayaknya kalau saya sendiri perlu riset lebih lanjut lagi ya. Menarik juga ternyata di Inggris. Udah gak kerasa banget Pak, kita udah masuk tadi ke pertanyaan terakhir. Mau ngucapin makasih banyak kepada Pak Miki atas waktu, jawabannya yang sangat menginspirasi kita semua. Rasanya obrolan hari ini tuh memberikan banyak sekali wawasan baru, terutama di bidang akademiknya, tadi pentingnya riset, pendidikan, juga di bidang non-akademiknya gimana kita membangun networking dan lain sebagainya. Betul banget. Terus semoga sharing-sharing dari cerita Pak Miki itu bisa memotivasi para pendengar kita, khususnya teman-teman di Micro Gengs yang mau meniti karir di bidang mikrobiologi atau energi terbarukan. Nah, buat teman-teman Micro Gengs, jangan lupa terus dukung Micropods dengan like, share, dan komen di Micropods episode kali ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye Micro Gengs. Agahan berarti ya. Mungkin manisnya ada susu. Iya, itu udah kayak tahu minumnya ya. Kayaknya kayak gitu. Coba lama-lama kebiasa apa emang sampai ending gitu ya? Terbiasa. Atau Ikut juga. atau mungkin lo malah kayak kalau nggak ngeteh ini aneh gitu. Kalau saya lebih ke arah, mungkin karena lebih ke kopi. Jadi kalau teh sih suka itu adanya teh waktu itu ya. Ya teh. Tapi